Peristiwa 7 Oktober di Gaza, teman-teman, adalah peristiwa yang sudah diprediksi oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Rasulullah pernah membahas Gaza 1500 tahun yang lalu. InsyaAllah ini topik kajian kita hari ini. 7 Oktober, teman-teman, adalah peristiwa yang merupakan awal dari tanda-tanda hari kiamat. Peristiwa ini tidak terduga sama sekali. Karena persis sebelum 7 Oktober, penjajahan Zionis itu merasa sangat sombong dan sangat kuat, merasa sangat tidak bisa dikalahkan, merasa sudah benar-benar menguasai Palestina, dan warga Muslim sudah tidak mampu beraksi lagi. Apalagi negara-negara Arab yang malah menormalisasi hubungan dengan Israel. Tiba-tiba terjadi 7 Oktober. Tiba-tiba penjajahan Zionis mulai merasa bahwa mereka tidak sekuat yang mereka bayangkan. Dunia terkejut. Ternyata Palestina kuat. Ternyata Palestina masih bertahan untuk meraih kemerdekaannya. Semua dunia terkejut, teman-teman. Padahal Rasulullah sudah prediksi peristiwa ini 1500 tahun yang lalu. Syabab, apa yang saya, Syekh Muhammad Al-Fuli, akan ceritakan hari ini adalah hadis Rasulullah SAW yang jarang diceritakan, jarang disampaikan. Saya tidak tahu kenapa. Padahal hadisnya sahih, teman-teman. Rasulullah SAW adalah orang yang merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah hanya menyampaikan wahyu Allah. Rasulullah tidak menyampaikan apapun yang berdasarkan hawa nafsunya. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kondisi Rasulullah saat membaca hadis berikut, teman-teman. Rasulullah berada di Madinah, umat Islam belum begitu kuat, teman-teman, paling bisa mengalahkan Quraisy. Tetapi masih ada banyak superpower lain di dunia yang menguasai dunia, seperti Persia, seperti Romawi. Banyak negara yang belum ditakluk, teman-teman. Mesir, Irak, semuanya belum ditakluk. Islam hanya di Madinah dan di beberapa desa sekitar Madinah saja. Walaupun itu, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah bisyarah kepada para sahabat. Kita harus memahami apa arti dari kata bisyarah itu. Bisyarah itu artinya kabar gembira, teman-teman. Kabar gembira tentang masa depan. Rasulullah menyampaikannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal besar di masa depan yang akan membahagiakan umat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Saya kasih contoh bisyarah biar kita bisa memahami konsepnya. Rasulullah bersabda, "La taftahanna al-Qustantiniyah." atau la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu jaishuha. Pasti akan dibuka kota Konstantinopel. Konstantinopel itu Istanbul, teman-teman, ya. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukannya adalah pasukan itu. Teman-teman, ini waktunya belajar bahasa Arab supaya kita bisa memahami Al-Quran, supaya kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, yang muda, yang tua, yang sibuk, yang tidak sibuk, yang mau belajar online, hubungi Syabab Belajar Academy. InsyaAllah ada banyak kelas yang cocok dengan kesibukan antum. Barakallahu fikum. Waktu itu negara Islam belum kuat, teman-teman. Umat Islam belum kuat. Negara-negara yang dekat Madinah saja belum ditakluk. Mesir, Irak dan lain-lain. Apalagi Turki yang merupakan lebih jauh, ya, dibanding Mesir dan Irak. Walaupun itu, Rasulullah kasih bisyarah kepada para sahabat bahwa kota tersebut akan dibuka, akan ditakluk, dan akan menjadi bagian dari negara Islam, teman-teman. Dan para sahabat pasti percaya bisyarah Nabi Muhammad itu, dan benaran berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, saya nggak ingat tanggalnya atau tahunnya, tetapi benar kota Istanbul sudah dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Ini arti atau konsep bisyarah, teman-teman. Dan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah bisyarah tentang Gaza juga. Ayo kita perhatikan hadisnya yang luar biasa ini. Hadis ini akan bikin teman-teman merinding. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala hadzal amri nubuwwatun wa rahmah." Sesungguhnya permulaan urusan dakwah ini adalah kenabian dan rahmat. Masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan pasti ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Muhammad berada di antara sahabat.
dakwah Islam mulai dengan masa kenabian dan rahmat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakunu khilafatan wa rahmah, kemudian menjadi khilafah dan rahmat. Dan itu benar terjadi. Ada 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut khulafa'ur rasyidin. Mereka memimpin dengan adil, makanya ada rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yakunu mulkan wa rahmah, kemudian menjadi kerajaan dan rahmat. Jadi setelah Al-Hasan, jadi khulafa rasyidin itu teman-teman kadang-kadang dihitung 4, kadang-kadang dihitung 5. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang ulama menghitung kelima Al-Hasan bin Ali. Pokoknya setelah Al-Hasan teman-teman terjadi atau terbentuklah sebuah kerajaan, bukan lagi khilafah ya, yaitu dinasti Umayyah teman-teman. Tetapi kata Rasulullah masih dengan rahmat, karena masih berperilaku dengan adil, masih secara umum adil, tapi bukan khilafah lagi karena mulai diwariskan kepemimpinan, mulai diwariskan di dinasti Umayyah. Kemudian Rasulullah lanjut, thumma yakunu mulkan adudan, kemudian menjadi kerajaan yang menggigit. Ya, menggigit itu maksudnya apa teman-teman? Artinya kerajaan yang sangat kokoh, yang kadang-kadang menzolimi. Jadi secara umum tidak begitu adil dan tidak begitu zalim juga. Kerajaan kokoh, kuat, tidak begitu adil, dan zalimnya tidak keterlaluan. Mungkin teman-teman bertanya, itu maksudnya yang mana? Apa masa kepemimpinan atau apa kerajaan yang dimaksud dalam kalimat hadis ini? Dan ini teman-teman saya tidak bisa menjawab dengan langsung karena memang ulama berbeda pendapat tentang persoalan ini. Mulkan adudan, kerajaan yang menggigit itu maksudnya apa? Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa kerajaan yang menggigit itu adalah masa kepemimpinan setelah Turki Utsmani runtuh. Ya, terbentuklah beberapa kerajaan di Arab, yaitu kerajaan Arab Saudi, kerajaan Raja Farouk di Mesir. Mereka tidak adil seperti kerajaan yang sebelumnya, kerajaan dengan rahmat kata Rasulullah, dan mereka tidak terlalu parah juga waktu itu, tahun 40-an, 50-an itu ada banyak kerajaan di daerah Timur Tengah. Kemudian teman-teman Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, thumma yakunu jabriyatan wa qaswa, kemudian menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang dan keras gitu ya. Kemudian kekuasaan yang sangat keras, yang sangat zalim, yang sangat sulit. Dan kemungkinan besar teman-teman itu adalah kondisi kita yang sekarang. Coba lihat Mesir sekarang seperti apa, coba lihat Arab Saudi sekarang seperti apa, coba lihat Suriah sekarang seperti apa. Kezaliman yang luar biasa, kerasnya luar biasa. Terus apa yang akan terjadi setelah itu? Perhatikan hadis Rasulullah, thumma yakunu ribatu fi sabilillah, kemudian akan ada ribat di jalan Allah. Itu langkah berikutnya teman-teman. Apa artinya ribat di jalan Allah? Konsep ribat teman-teman artinya adalah penjagaan. Ribat itu adalah penjagaan. Jadi kata Rasulullah SAW, sekarang terjadi masa kezaliman yang luar biasa, masa kekuasaan yang sangat keras. Setelah masa ini akan terjadi ribat di jalan Allah. Jadi kemungkinan besar akan terjadi perperangan yang sangat besar. Akan terjadi sebuah peristiwa yang akan menguncangkan negara Arab dan dunia Islam. Sehingga umat Islam di seluruh dunia akan melaksanakan ribat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini, ribat artinya penjagaan perbatasan. Jadi misalnya, saya kasih contoh. Sekarang kalau misalnya terjadi perang di dekat Mesir, misalnya, otomatis Mesir kirim pasukannya ke perbatasan supaya menjaga Mesir misalnya. Kalau terjadi perang di Jerman, otomatis Jerman kirim pasukannya ke perbatasan supaya menjaga perbatasan Jerman. Karena memang setiap orang mau menjaga negaranya sendiri. Itu harus teman-teman. Negara sendiri itu harus dijaga. Makanya saya di sini mau sampaikan, jangan sampai teman-teman ada banyak kekacauan di NKRI ya, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat negara yang aman, yang nyaman. Kita harus menjaga
kesatuannya. Kalau misalnya terjadi perang di negara manapun, pasti negara itu akan mengirim pasukannya untuk menjaga perbatasan. Itu artinya ribat fi sabilillah. Itu artinya menjaga perbatasan, penjagaan, teman-teman. Kita lanjut hadisnya, teman-teman. Wa inna afdala jihadukum ar-ribat. Dan sesungguhnya sebaik-baik jenis jihad adalah ribat di jalan Allah, menjaga perbatasan negara sendiri. Lanjut lagi, ini yang mengejutkan, teman-teman. Wa inna afdala ribatukum la asqalan. Dan sebaik-baik ribat kalian itu adalah ribat di Asqalan. Di mana Asqalan itu? Asqalan itu, teman-teman, adalah Gaza. Gaza adalah bagian di dalam Asqalan. Gaza merupakan bagian dari wilayah yang besar di Palestina yang namanya Asqalan. Imam Syafi'i lahir di mana? Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i dulu kalau ditanya, kamu orang mana? Jawabnya apa? Jawabnya, aku orang Asqalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. 1500 tahun yang lalu, Islam belum menyebar kemana-mana. Negara Islam belum kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih bisyara kepada umat Islam bahawa sebaik-baik jihad, sebaik-baik penjagaan terhadap perbatasan adalah penjagaan terhadap perbatasan di Gaza, di Asqalan. Gaza waktu itu belum mengenal yang namanya dakwah Islam, teman-teman. Gaza waktu itu belum termasuk wilayah Islam, teman-teman. Kok bisa Rasulullah SAW tahu? Pasti tahu, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langsung kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyampaikan itu, teman-teman, 1500 tahun yang lalu. Nabi menyampaikan bahawa jihad yang paling baik itu adalah jihad di Gaza, jihad ribat di Gaza, menjaga perbatasan. Ini hadis sahih, teman-teman, dan ana sengaja di kajian ini hanya menggunakan hadis sahih. Karena kalau kita membuka kesempatan untuk hadis dhaif yang bercerita tentang Gaza, maka ada banyak sekali hadis dhaif. Misalnya, ada satu hadis dhaif yang Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman akan keluar 50.000 syahid dari Asqalan. Masya Allah, luar biasa. Sekarang ada berapa syahid di Gaza, teman-teman? Ini hadis dhaif. Tapi jangan pakai hadis dhaif dulu, pakai yang sahih saja. Yang sahih yang kita sebutkan tadi, teman-teman. Semua tanda-tanda hari kiamat, teman-teman, menunjukkan bahawa segalanya akan mulai dari Syam. Negeri Syam itu termasuk 4 negara: Lebanon, Suria, Yordania, dan Palestina. Kalau saya sebut kata Syam, berarti yang dimaksud adalah 4 negara ini, teman-teman. Semua tanda hari akhir, semua tanda-tanda hari kiamat itu kebanyakan di negeri Syam, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, "Inni ra'aitu 'amud al-kitab intaza'a min tahti wisadati, fanazartu ilaihi fa idza huwa nurun sati' 'umida bihi ila Syam, ala wa innal imana yaqa' hina taqa' al-fitan bisyam." Sesungguhnya aku melihat tiang kitab, melihat Al-Quran, melihat sesuatu yang menyatukan umat Islam, ya, diambil dari bawah bantalku. Rasulullah mimpi seperti itu. Al-Quran di bawah atau diambil dari bawah bantalnya. Lalu aku melihatnya, tiba-tiba ada cahaya yang bersinar dari arah Syam. Ternyata Al-Quran dipindahkan ke arah Syam. Ketahuilah sesungguhnya iman itu ada di Syam saat fitnah terjadi di sana. Masya Allah, luar biasa. Maksudnya apa? Al-Quran dipindahkan dari bawah bantal Rasulullah kepada Al-Syam. Maksudnya Syam itu, Palestina itu bakal menjadi hal yang menyatukan seluruh umat Islam. Sekarang, teman-teman, kita bisa melihat seluruh umat Islam mendukung Palestina. Seluruh umat Islam support Palestina. Umat Islam yang tidak support Palestina hanya tersisa beberapa yang munafik saja. Tetapi setiap Muslim yang keimanannya kuat, setiap orang yang ada di hatinya rasa kemanusiaan, pasti support Palestina. Peristiwa 7 Oktober kemarin di Palestina itu sebenarnya menguji keimanan kita, teman-teman. Ada yang mendukung Palestina, ini keimanannya kuat, alhamdulillah. Ada yang diam, tidak mendukung
dan tidak memfitnah Palestina, tidak menantang Palestina. Itu orang yang hambar itu ya. Tidak ada rasanya, tidak ada wanginya. Dan ada orang yang malah menantang Palestina, malah memfitnah Palestina, malah menyalahkan Palestina, dan ini adalah orang munafik, teman-teman. Dan ada orang yang lebih parah dari itu, malah menyuruh warga Palestina untuk hijrah dari tempatnya dan meninggalkan Palestina. Ini yang paling parah. Tidak ada yang lebih parah dari itu. Keimanan kita sedang teruji, teman-teman. Keimanan kita sedang teruji. Kita harus membuka mata kita dan menyadari bahwa dunia ini tidak akan lama lagi. Kita harus membuka mata kita bahwa kita harus benar-benar muhasabah diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, supaya kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bebas dari dosa, dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan beriman, teman-teman. Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan hafalan Al-Quran kita? Bagaimana dengan ilmu syar'i? Kita pelajari ilmu syar'i atau tidak? Bagaimana dengan waktu kita? Apakah kita masih sia-siakan waktu kita menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, atau kita menggunakan waktu kita untuk pelajari ilmu syar'i, menonton kajian? Sekarang pelajari ilmu syar'i itu sudah sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala memberi kita banyak tanda dunia tidak akan lama lagi. Sedang terjadi perubahan yang sangat besar di dunia ini sejak 7 Oktober kemarin. Hati-hati, siapkan diri, jaga salatmu, perbanyak sedekahmu, belajar ilmu agama, karena besok-besok akan ada fitnah yang luar biasa. Akan ada banyak fitnah yang lebih menguji keimanan kita. Contohnya fitnah Ad-Dajjal. Tidak ada yang akan selamat dari fitnah Dajjal itu kecuali orang yang punya ilmu, kecuali orang yang punya basic ilmu dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Siapkan diri dari sekarang untuk masa itu. Siapkan diri dari sekarang untuk menghadapi fitnah-fitnah yang seperti itu, supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak dikerjakan, supaya kita tidak diketawain umat lain, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya muhasabah diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala kasih kita banyak tanda. Hati-hati kalau tanda-tanda ini sudah terjadi, awas. Kiamat sudah dekat. Mulai perbaiki diri. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Tapi masalahnya kadang-kadang kita menutup mata dan sengaja tidak melihat tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, yang jauh dari kebencian dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punya ilmu yang banyak dan mengamalkan ilmu yang kita mempunyai. Teman-teman, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.